Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Amelia, NIM 222520012, kelas 4B Pendidikan Matematika Untirta. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas pada pertemuan ke-6 pada mata kuliah Teori Peluang, yakni menjelaskan tentang peluang bersyarat, di mana saya menggunakan mind mapping yang telah saya buat pada pertemuan ke-5. Di sini kita akan menjelaskan tentang hukum peluang total, hukum penggandaan, kebebasan, dan teori bias. Baik, kita langsung saja ya. Peluang bersyarat. Secara definisi, jika peluang B lebih dari 0, maka peluang terjadinya A jika diketahui B terjadi didefinisikan sebagai peluang A dengan syarat B terjadi sama dengan peluang A gabung B dibagi peluang B. Nah, menurut teorema 3.1, untuk setiap kejadian A berlaku peluang A dengan syarat B terjadi lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, yang kedua itu untuk S gabung B, maka peluang S dengan syarat B terjadi sama dengan peluang B dibagi peluang B, jadi sama dengan 1. Nah, kita beralih ke hukum peluang total. Nah, ketika menyelesaikan permasalahan peluang, terkadang tidak memungkinkan untuk menentukan secara langsung peluang dari suatu kejadian A. Akan tetapi hanya bisa menentukan peluang A dengan syarat B terjadi dan peluang A dengan syarat B komplement. Nah, untuk itu ada teoremanya. Yang pertama itu peluang A sama dengan jumlah peluang A dengan syarat B terjadi dikali dengan peluang B. Nah, yang kedua itu teoremanya itu peluang B lebih dari 0 dan peluang B komplement lebih dari 0. Maka peluang A sama dengan peluang A dengan syarat B terjadi dikali peluang B ditambah peluang A dengan syarat B komplement terjadi dikali peluang B komplement. Nah, selanjutnya kita ke hukum penggandaan. Dari hubungan peluang A dengan syarat B terjadi sama dengan peluang A gabungan B dikali peluang B, dan peluang B dengan syarat A terjadi sama dengan peluang A gabung B dikali peluang A. Kita peroleh dua cara untuk menentukan peluang A gabung B, yaitu yang pertama peluang A gabung B sama dengan peluang B dikali peluang A dengan syarat B terjadi, dan yang kedua itu ada peluang A gabung B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A terjadi. Selanjutnya kita akan menjelaskan yang kebebasan. Nah, kebebasan menurut teorema 3.4 yakni yang pertama, jika A dan B adalah dua kejadian bebas, maka A dan B komplement adalah dua kejadian bebas, dan A komplement dan B adalah dua kejadian bebas. A komplement dan B komplement adalah dua kejadian bebas. Nah, yang B-nya itu secara umum, jika AI, di mana elemen I adalah himpunan kejadian bebas, maka kebebasan masih tetap berlaku jika sembarang kejadian AI diganti dengan A komplement I, yaitu
peluang dari gabungan BI1 dan BI2 dan seterusnya. Sama dengan peluang BI1 dikali peluang BI2 dan seterusnya. Di mana I2 dan sampai I seterusnya adalah indeks yang berbeda. Serta BI adalah AI atau AI sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. Selanjutnya, yakni teorema Bayes. Menurut teorema 3.5, misalkan B1, B2, sampai dengan seterusnya adalah partisi lepas dari ruang sampel S suatu percobaan. Jika peluang BI lebih dari 0 untuk semua I, maka untuk sembarang kejadian A dari S dengan peluang A lebih dari 0 dan untuk sembarang K dengan K-nya itu 1 sampai dengan seterusnya berlaku peluang B K dengan syarat A terjadi sama dengan peluang A dengan syarat BK terjadi dikali peluang BK dibagi dengan jumlah dari jumlah dari peluang A dengan syarat BI terjadi dikali dengan peluang BI. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.